Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi ini di hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini Jumat ini membawa keberkahan gitu. Dan jangan lupa ya kalau kita mau bersedekah itu atau berinfak itu yang paling cocok itu hari Jumat. Bukan zakat ya. Nanti salah pula nanti digunakan untuk makan siang gratis kan. Untungnya sudah dibantah oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan itu bukan gaya mereka. Dan ternyata gaya dari pemerintahan Prabowo itu menarik, Mbak Agi. Yang dipangkas itu adalah infrastruktur gitu untuk dialihkan ke makan siang gratis. Ini bakal tambah mangkrak dong proyek-proyek infrastrukturnya warisan dari Mulyono. Iya, terutama yang sekarang sedang ramai ini tanda-tanda mangkraknya IKN gitu ya Mas Hersu, sehingga ada yang bilang itu bukan IKN tapi IKM, Ibu Apa Kota tuh? Mangkrak begitu katanya. Aduh, Makanya saya kejam. heran-heran kok Menpan RB masih ngomong bahwa ini akan ada pemerintah apa akan ASN-nya akan dipindahkan pada bulan April dan sebagainya. Terus lu ngapain mau ngapain dia di sana gitu kok presiden sama wakil presidennya aja di sini. Iya, terus kalau seandainya mereka pindah ke sana, ini kan biayanya pasti tambah besar begitu ya. Belum Mm-mm. biaya perpindahan ya, biaya perpindahan itu besar sekali Mas Hersu. Dulu pernah diajukan berapa miliar begitu kan. Dan ketika mereka sudah ada di sana, artinya itu harus diaktifkan semua infrastruktur, ya, bidang jasa, bidang pendidikan, rumah sakit, kesehatan begitu ya. Semuanya yang berhubungan dengan manusia dan kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya. eh, kan tidak hanya satu orang saja yang pindah, tapi keluarga. Kalau keluarga itu masih bayi, artinya harus ada klinik, dokter, khusus untuk anak, apa dan sebagainya. Dan pendidikan juga pastinya dari mulai PAUD sampai dengan SMA, bahkan mungkin untuk perguruan tingginya, begitu. Dan karena apa namanya ASN ini kan sebaiknya mereka kalau pindah ya satu keluarga, dan itu memang dijanjikan kan demikian. Jadi tidak ada dua dapur. Kalau misalnya ada dua dapur misalnya di IKN dan kemudian ada dapur ngebul lagi di tempat asalnya di Jakarta misalnya, ya kalau gajinya itu naik ya mungkin masih bisa tertutupi. Tapi kalau tidak ada kompensasi itu kan susah begitu ya, Nah, apalagi ketika gimana mau kompensasi pemerintah aja lagi kesulitan sekarang betul, situasinya. betul. Apalagi waktu itu ada janji bahwa mereka nanti akan mendapat kemudahan, akan dapat tunjangan, Mm. seperti misalnya biasanya yang bertugas di daerah terpencil kan memang ada tunjangan tertentu begitu ya. Nah, Mm. sementara ini mereka yang menjadi volunteer lah istilahnya ya, yang menjadi ASN awal-awal yang bersedia Mm. dipindahkan, maka akan dapat kompensasi tertentu begitu. Juga untuk apa biaya mahal sehari-hari itu kan ada kompensasi. Tapi Biaya gimana kemahalan ya seperti ini sebutnya ya. biaya kemahalan Oke, betul. tapi kita sebelum ngomong detail itu saya agak apa ya, agak bertanya-tanya ya. Ini kelihatannya kok Pak Wapres Gibran itu sekarang nggak begitu aktif di media sosial ya Mbak Agi ya. Ini coba Mbak Agi yang paling aktif di media sosial kan ngerti tuh. Kemana nih sih atau saya aja ya sebenarnya yang luput mengamati gitu. Sebenarnya masih aktif tapi saya yang nggak tahu aja gitu. Mhm. Iya, iya, memang betul sih Mas Hersu, apa yang Mas Hersu eh, bilang gitu. Jadi kalau kita melihat ini tidak hanya kita aja yang memperhatikan, tapi Mm-mm. juga akun medsos gitu ya, beberapa pegiat medsos itu juga mereka juga memperhatikan hal tersebut begitu. Karena Mm-mm. kita sebelumnya kan disuguhi gitu aktivitas sehari-hari dari Gibran, di mana apalagi sekarang kan makan bergizi gratis ini sudah berjalan. Iya. Sebelumnya, sebelum itu berjalan pun dia hampir tiap hari Mas Heru keliling, dan itu banyak sekali tayang-tayangan dari media atau dari ini yang melekat ya kepada Gibran gitu, juga di akun medsos pribadinya, baik itu akun pribadi yang Gibran Rakabuming begitu maupun akun dari sekretariat Wapres atau Setwapres gitu. Mm-mm. Nah, tapi belakangan ini setelah mulai tanggal 6 kemarin itu makan bergizi gratis dimulai diberlakukan, kok malah Gibrannya Mm-mm. nggak ada begitu ya. Atau mungkin ada yang ngingetin, ini kita udah kurang apa makan aja udah susah anggarannya cuma sampai bulan Juni dipakai untuk keliling-keliling dan keliling kan kita selalu bahas tuh ya keliling-keliling itu nggak murah untuk seorang wakil presiden itu ya pengamanannya itu Betul. berlapis-lapis. Luar Belum lagi biasa. sudah dihabisin oleh Gibran anggarannya ditambah lagi dihabisin sama bapaknya yang yang masih juga keliling-keliling sana dikawal-kawal juga dan menarik ini saya lihat acara apa ya acara hari desa atau apa gitu disebut Hmm. bukan bukan Pak Joko Widodo seperti itu kapasitas yang hadir tapi eh, Presiden ketujuh Joko Widodo kan ini jangan benar sih dia memang Presiden ketujuh tapi
dengan disebutnya seperti itu berarti ada maksud tertentu. Oh, karena dia presiden ketujuh dia dapat berhak mendapat fasilitas negara dong. Jangan-jangan begitu ya maksudnya Mbak Gi ya? Iya, ya, ini memang semacam itu ya Mas Hersu. Kalau saya sih lebih melihatnya sebagai post power syndrome ya. Eh, Seperti tidak ingin disebut sebagai mantan presiden atau ex presiden begitu ya. Mm-mm. Sebetulnya ini juga saya lihat kecenderungan ini pada Ibu Mega ya. Ibu Mega sepertinya lebih nyaman untuk disebut sebagai Presiden kelima Republik Indonesia Iya, begitu. tapi Jadi Bu sebagai Mega kan mantan nggak presiden. keliling-keliling kayak Pak Jokowi, nggak Iya, menggunakan betul. pengawalan toet-toet ke mana-mana yang sampai rombongan banyak-banyak gitu ya. Tapi gini ya, saya sih kalau saya melihatnya nggak semata-mata post power syndrome, Mbak. Satu Mhm. memang iya seperti itu. Kedua Pak Jokowi orangnya ketagihan memang selama ini soal Mhm. apa spotlight. Tapi yang ketiga tetap saja itu adalah agenda dia dalam rangka persiapan untuk mendorong Gibran jadi capres pada tahun 2029. Jadi jangan terlalu hanya disederhanakan bahwa itu post power syndrome. Yes itu yes. Ketagihan deh bukan post power syndrome kalau Pak Jokowi ketagihan selalu disorot di media dan yang paling agenda utamanya itu tuh kampanye itu. Jadi calon presiden yang lain yang mau maju belum kampanye kan anaknya dan Pak Jokowi udah kampanye duluan gitu. Iya, tapi belakangan ini sepertinya kasus posisi Alpi itu Mas Hersu itu Hmm, sepertinya menohok betul keluarga tersebut. iya. Kalau kita melihat intensitas mereka untuk muncul di depan publik ini berkurang sejak adanya Oke. pengumuman dari OCC Arpi tersebut. Itu kan pengumuman Oke 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 oke. muncul pada akhir Desember ya, muncul Hmm, pada akhir Desember. Nah, sempat kita kan Pak Jokowi biasanya keliling-keliling nih, mana nih? hmm, Nah, terakhir itu ke Banjarnegara dan sesudah itu memang tidak lagi dia ke Jakarta paling ya, tapi itu kan untuk urusan pribadi juga begitu. mantenan Eh, ya. Ya, Undangan. untuk mantenan gitu kan, untuk menghadiri pernikahan. Dan sementara kalau yang ada di Solo, yaitu dia menerima tamu-tamu saja yang Hmm. sekarang tetap hadir banyak sekali begitu kan, hampir tiap hari warga masyarakat datang ke sana dan biasanya adalah untuk berfoto begitu. Nah, sementara kalau Gibran ini kita oh iya ya, tadi yang Mas Hersu katakan itu, yang dia ada apa semacam poster atau baliho besar ya, Hmm. selamat datang kepada Presiden Hmm. RI ke-7 Hmm. itu memang tanggal berapa kemarin? Tanggal 15 Januari kalau tidak salah itu adalah Hari Desa ya. Hmm. Hari Desa yang diselenggarakan di Desa Umbul Ponggok itu ada di Klaten, Jawa Tengah. Hmm. Dan di situ rencananya Jokowi kan memang diundang, SBY juga diundang begitu Hmm. ya. Hmm. Dan di situ semua organisasi desa seperti APDESI, PAPDESI, apa banyak ya Hmm. nama-nama organisasi desa itu bersatu. Jadi temanya memang desa bersatu dan kita tahu desa bersatu ini dulu yang mendukung Prabowo Gibran gitu. Itu diselenggarakan di sana dan tapi akhirnya Jokowi tidak hadir begitu di situ. Begitu juga Hmm. dengan SBY. Kalau SBY sudah kita tebak ya SBY tidak hadir, Jokowi tidak hadir dan akhirnya dari pejabat yang hadir hanya Budiman Sujatmiko yang kita tahu dari Oh dulu ya, dia dari kan dulu memang dia mainannya jadi di situ salah ya. satu Hmm. mainannya di situ begitu. Hmm. Jadi ya ini dalam rangka itu juga kita tahu Budiman ini juga orangnya Jokowi lah begitu ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Ya ya ya. Oh itu nggak hadir di situ ya yang ada poster besarnya itu Mm-mm. ya. Ya ini cuma kita Iya, ingatkan loh Jawa Tengah hati-hati loh Jawa Tengah ini kelihatannya kok Pak Jokowi terus ini nanti jangan-jangan jadi Jawa Tengah merdeka ini mainannya Pak Jokowi kan masih di Jawa Tengah aja muter aja terus gitu ya. betul betul. Nah, yang menarik juga seperti kata Mas Hersu tadi, Gibran tidak jadi berkunjung ke Ambon dan juga ke Merauke ya, ke Papua Ah, begitu. ya ya ya. Padahal Ya, itu udah disediakan pengawalannya. Waduh, namanya wakil nah, presiden ya protapnya ya memang sampai betul. ribuan personil ya Mbak ya diturunkan itu ya. Betul, yang di Merauke saja itu sebelumnya sudah diumumkan bahwa akan diturunkan 2.424 personil TNI Mm, dan mm, Polri mm, untuk mm. mengawal kedatangan Gibran di sana. Acaranya apa? Acaranya adalah untuk meninjau makan bergizi gratis yang Masya dilaksanakan Allah, di itu sana. biaya oh apa? Itu biaya kunjungannya itu aja itu bisa gunakan untuk makan siang gratis berapa lama? Mestinya Pak Prabowo mesti mulai negor lo. Bran, lo enak aja lu keliling melulu aja ini ngerti nggak anggaran itu habis sampai cuma bulan Juni. Itu lu tambahin lagi keliling-keliling dan lebih baik dari keliling-kelilingnya Hmm. dikasih makan ke anak-anak itu. Bener juga sih. Itu kita bayangkan konsolidasinya. Memang untuk seorang wakil presiden protapnya seperti itu, pengamanannya seperti itu. Hmm. Tapi apa urgensinya dia ninjau itu Iya. gitu loh. Kenapa nggak dia Mhm. diserahkan Mhm. aja itu kepada pemerintah setempat dan kemudian dilaporkan di videonya seperti itu kan bisa seperti itu gitu. Ini kan cuma Iya. untuk sesi foto aja lah yang Mhm. atau sesi cari konten aja Pak Wapres kan gitu.
Betul. Jadi kalau kita melihat apa urgensinya dan kemudian apa pembedanya ketika program tersebut dilaksanakan sebelum Gibran datang dan sesudah Gibran datang, kan harus ada pembedanya dengan biaya sedemikian besar. Apakah kemudian di sana menjadi lebih tertib? Apakah kemudian di sana menjadi lebih bergizi karena ada petunjuk-petunjuk dari Mas Wapres gitu ya, soal apa namanya hidangan yang bergizi, datangnya dari mana, kemudian apakah ada petunjuk kepada UKM di sana dan juga petani-petani di sana sebagai pemasok misalnya seperti itu. Apakah pikiran-pikiran itu dapat timbul dari seorang Gibran gitu kan? Ataukah ya istilahnya itu tips atau hack begitu ya? Kira-kira kalau terjadi kesulitan seperti ini, maka koordinasinya seperti apa? Kita tahu di wilayah Merauke atau Papua pada umumnya itu masalah transportasi kan menjadi kendala. Apakah kemudian ada petunjuk bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut dalam penyediaan makan siang ini dari segi transportasinya dan juga dari segi misalnya transportasi sekali kemudian di sana harus disimpan berapa lama itu makanan-makanan yang cepat basi misalnya bagaimana cara penyimpanan apakah Gibran dapat memberikan apa solusi untuk hal tersebut begitu kan jadi kalau untuk sekali kunjungan seorang presiden ini kan pasti kunjungan besar gitu ya ke daerah yang namanya transportasinya entah pakai pesawat pribadi atau pesawat jet ataukah pesawat kenegaraan ataukah dengan menumpang sipil kita tidak tahu tapi tetap saja itu biayanya besar belum lagi itu tadi keamanan di sana belum lagi upacara-upacara penyambutannya sementara acaranya hanya meninjau makan siang gratis gitu ya, kecuali kalau seandainya di sana itu kemudian untuk seperti Pak JK dulu ya misalnya ada konflik dia datang ke daerah kemudian bertemu dengan para pemangku yang ada di sana mempertemukan apa organisasi-organisasi atau pihak-pihak yang apa namanya yang saling berlawanan gitu kemudian bisa bisa mendamaikan mereka dan sebagainya begitu. Saya rasa itu kan yang seharusnya dilakukan seorang wakil presiden begitu membantu apa-apa yang tidak dapat dilakukan oleh presiden begitu berdasarkan juga instruksi dari presiden. Tapi kalau di mana-mana Gibran ini kan seringnya meninjau makan bergizi gratis tersebut begitu. Dan dampaknya apa? Ya tidak ada. Ya seperti kata Mas Ersu, seringkali itu hanya berupa sesi foto dan kemudian diunggah begitu ya. Nah ini kita sebetulnya bersyukur sih kalau saya sih Mas Ersu melihat hal seperti ini begitu ya. Kalau memang tidak ada urgensi nggak perlulah itu kunjungan-kunjungan yang seperti ini begitu. Walaupun mungkin yang namanya presiden memiliki dana sendiri dan kemudian wakil presiden memiliki dana sendiri begitu kan. Tapi kan itu tetap uang rakyat, tetap pajak kita gitu yang seharusnya dapat digunakan menjadi lebih baik sesuatu yang bukan ini ya sesuatu yang aktif begitu ya, yang menghasilkan kemaslahatan lah begitu. Iya, iya. Ya, setuju itu. Jadi, nah Hmm, pertanyaannya kenapa kemudian kok sudah mulai jarang muncul gitu. Mbak Agi kan iya, biasanya sangat aktif dan saya sering dikirimin sih memang di akun-akun media sosialnya itu betul-betul enggak anu ya kalau buat orang standar seperti kita mungkin itu enggak statementship gitu, enggak seperti seorang wakil presiden karena hmm, hmm, dieditnya dengan yang gaya macam-macam yang mungkin itu dia tahu itu bagian dari kampanye untuk hmm, menyasar Gen Z gitu ya. Tapi kan bagaimanapun betul. dia statusnya dia jadi wakil presiden harusnya ya lembaga-lembaga termasuk media sosialnya itu dikelola secara lebih apa ya lebih berkelas gitu ya lebih menunjukkan bahwa dia Hmm. memang seorang wakil presiden gitu. Kalau yang gitu-gitu tuh kok ya ampun kita jadi ini wakil presiden mainan atau wakil presiden beneran kan jadinya kita bertanya-tanya. Iya, Mas Erso, mungkin kalau buat Mas Erso, buat saya gitu ya, orang yang melihat ini seorang wakil presiden dengan kedudukan yang tinggi, dia menjadi Ya. panutan dan Mm, dia posisinya itu posisi yang menghabiskan anggaran negara besar lah begitu ya. mm, Tapi diharapkan dia pun dapat memberikan statement begitu yang bagus, yang baik, yang bisa apa? Setidaknya memperlihatkan kemampuan dalam mengelola negara ini, begitu kan Mas Erso. Tapi ya itu tadi, Gibran ini kan memang eh, sangat aktif di media sosial begitu sebelumnya dan memang menjadikan media sosial itu sebagai alat untuk menggrab untuk mendapatkan dukungan atau follower yang besar kalau kita melihat kan seperti itu Mas Hersu dan di mana dukungan follower yang besar berasal yaitu dari mereka yang IQ 78 gitu atau bahkan ke bawah dari 78 misalnya nih salah satu contoh ini saya dikirimi oleh teman saya
Ya, saya misalnya dikirimi TikTok gitu Mas Hersu ya, hanya screenshot saja begitu, tapi kemudian saya lihat ini nggak masuk akal begitu ya narasi seperti ini, tapi ini banyak sekali yang mempercayai begitu, jadi narasi-narasi hoax yang bombastis gitu, ya akibat karena memang follower atau pendukung dari Gibran ini memang ya dengan kapasitas yang sangat terbatas, kecerdasannya gitu, mereka disukai, mereka itu menyukai gitu ya, Hmm. unggahan yang seperti ini. Dan kalau saya lihat beberapa hari yang lalu itu sudah 39.000 like atau love begitu ya. Apa sih? Em, Tentang apa sih, Mbak? Nah ini soal saya bacakan saja. Presiden Amerika Donald Trump menangis terharu karena wakil presiden terbaik kita Mas Gibran berhasil menyelamatkan miliaran nyawa masyarakat Los Angeles. Kecerdasan Mas Gibran saat Presiden Amerika meminta bantuan dari anak muda Indonesia. Dengan kehebatannya Mas Gibran berhasil membuat Presiden Amerika kagum. Karena instruksi yang diberikan Mas Gibran langsung dipraktekkan oleh relawan Amerika. Semoga dengan kejadian ini rakyat Indonesia semakin mencintai dan menjunjung tinggi kehebatan Pak Wakil Presiden tercinta kita. Kita kan langsung ketawa ya, tapi betul kalau IQ-nya di bawah 78 loh itu langsung nyanjung-nyanjung itu ya pasti kan. Iya, tidak hanya mereka nge-like atau love gitu ya, tapi banyak sekali komentar dan komentarnya itu menyanjung dan itu dipercaya Mas Hersu, hal-hal seperti itu. Jadi ini luar biasa memang kecerdasan kita diuji dalam hal ini gitu. Jadi Ya, ya. bagaimana kalau sesuatu yang tidak benar kebijakan atau apa kemudian kita ingin apa memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada yang IQ under ini susah, memang susah betul begitu apalagi sekarang dengan pengaruh media sosial yang terus saja hoax seperti ini ditebarkan begitu. Ya, dan itu kan makanya saya kan dan kita juga sering mengingatkan hati-hati Pak Prabowo, jangan dianggap keren tuh keliling ke luar negeri ketemu dengan tokoh-tokoh dunia dan sebagainya. Dan memang harusnya seperti itu seorang presiden Indonesia itu Betul. karena kan kita mengingatkan bahwa negara kita itu sejak zaman kemerdekaan dulu itu presiden-presidennya Mhm. itu udah presiden yang di mata dunia itu sangat dihormati karena memang ikut berperan besar dalam perdamaian dunia dalam forum-forum internasional kan kita betul-betul anjlok itu kan di eranya Pak Jokowi yang benar-benar nggak pernah kemana-mana kecuali acara-acara tertentu saja ya, terutama di PBB lah yang jadi indikator 10 tahun nggak pernah datang di sana kan gitu sekali-kalinya datang karena cuma nyetor video, video apa pidato video ya, zaman COVID gitu. Nah, rakyat kita kan yang seperti saya sebutkan data-data demografinya ya ini bukan kita mau menghina bangsa sendiri tapi kita melihat secara demografi memang 60% lebih tuh di lulusannya paling tinggi SMP gitu yang lain banyak yang nggak punya ijazah orang lebih senang seperti Gibran yang kerjanya keliling-keliling bagi-bagi susu dan sebagainya gitu. Mereka nggak tahu bahwa negara itu nggak bisa selesai hanya dengan bagi-bagi susu itu gitu. Iya, dan selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini kan bukan soal pembangunan bangun sekolah begitu ya. Kemudian di daerah-daerah misalnya dari mulai sekarang mulai dari PAUD, dari mulai TK, SD apa dan sebagainya banyak masih di banyak di daerah itu yang SMP-nya harus keluar kota dan sebagainya harus ke ibu kota provinsi begitu. Begitu juga dengan perguruan tinggi kalau bisa itu digratiskan kan seharusnya dengan kita harus mengejar ketertinggalan itu. Tapi selama 10 tahun yang dikejar adalah infrastruktur. Padahal infrastruktur bagaimana? Infrastruktur ketika sudah jadi, yang harus memelihara adalah mereka-mereka anak-anak yang pandai. Mereka yang lulusan minimal SMA, kalau bisa malah S1 dan S2. Mereka yang akan mengembangkan, mereka yang akan melakukan maintenance, pemeliharaan, apa dan sebagainya begitu. Nah, sekarang dengan kondisi sumber daya manusia kita yang seperti ini, begitu, ya bagaimana human resources kita sangat terbatas, makanya banyak sekali kemudian itu dijual kepada pihak lain, kepada swasta yang bisa jadi juga bisa dikelola oleh bangsa kita sendiri, bisa jadi berasal dari luar. Nah, kita melihat saja ini Mas Hersu, kenapa ada apa dengan Gibran gitu ya? Ya kita juga walaupun kalau dia tidak wirawiri untuk sesuatu yang useless begitu kan itu yang kita proteskan itu ya dia kan menjanjikan misalnya lapangan kerja akan diciptakan 19 juta lapangan kerja selama 5 tahun ini barangkali apakah dia sekarang kita bisa melihat menghilang begitu ya selama beberapa pekan ini apakah dia sedang menyiapkan lapangan kerja ataukah dia sedang apa namanya mempersiapkan hal yang lain yang dijanjikan selama kampanye kita tidak tahu gitu tapi
Eh, ternyata hal ini juga menimbulkan pertanyaan di media sosial. Salah satunya ini misalnya akun dari Murtadawan satu ya. Ini dia menanyakan, ada apa dengan Gibran? Tahun 2025 sudah berjalan 16 hari, Wapres belum kelihatan muncul di publik. Per detik ini di situs resminya berita paling akhir diunggah 30 Desember. Maksudnya ini adalah di situs resmi milik Gibran gitu ya. Di channel YouTube resminya video terakhir diunggah 27 Desember. Dan sekarang agenda kunjungan ke Ambon dan Papua juga batal. Coba kita lihat apakah benar apa yang dia katakan. Kalau saya melihat ini Mas Irsu di akun Instagram milik Gibran pribadi ya, bukan Wapres, bukan Sekretariat Wapres. Kalau itu kan biasanya pakai .go.id, Government Indonesia begitu, jadi resmi dikelola oleh pemerintah. Kalau yang ini oleh adminnya Gibran lah, itu sudah ada sejak dulu sebelum dia menjadi Wapres. Memang unggahan terakhir itu pada bulan Januari ini pada tanggal 8. Ini sesuatu yang tidak lazim begitu ya. Biasanya ini sangat sangat aktif. Dan saya lihat lagi tapi itu adalah akun pribadi Gibran. Biasanya ya Mas Ersu, ketika kemarin apalagi Pilpres dan sesudahnya ketika bulan Oktober, November, Desember, dalam sehari saja bisa mengunggah bahkan beberapa unggahan begitu. Dan kalau seandainya memang ada jeda itu biasanya 2 hari sekali begitu, tapi itu jarang dilakukan. Biasanya dalam sehari, setiap hari ada, bahkan sehari beberapa kali. Jadi ini cukup cukup aneh juga kalau seandainya akun pribadi tidak seaktif itu lagi. Kemudian akun sekretariat Wapres ya, terakhir itu pada tanggal 12 Januari dan sebelumnya itu pada tanggal 3 Januari. Bahkan yang pada tanggal 12 Januari itu juga bukan kegiatan Gibran, itu hanya unggahan saja foto Gibran yang dia mengucapkan gitu ya apa Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Jadi ada foto Gibran, dia memakai rompi kuning begitu saja. Jadi bukan berupa unggahan tentang kegiatan dirinya begitu. Dan kemudian yang sebelumnya itu adalah unggahan pada tanggal 3 Januari 2025. Di situ ada rapat kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo begitu, dan di situ hanya foto-foto saja. Jadi Gibran kita tahu kan kalau ada rapat kabinet begitu dia ikut serta. Jadi hanya berupa itu saja, bukan kegiatan dia yang bertemu dengan publik begitu. Padahal sebelumnya kita tahu dia sangat-sangat aktif dan bahkan kita selalu mengatakan hati-hati Pak Prabowo karena kemana-mana ini bagi-bagi bagi-bagi bansos, bagi-bagi susu apa dan sebagainya. Jadi popularitas itu tetap ada di atas begitu ya. Dan ya itu yang kita katakan. Sementara Pak Prabowo ini kan jarang sekali dia yang keliling-keliling begitu ya, keliling-keliling seperti yang dilakukan oleh Gibran ini begitu. Apalagi dia menginstruksikan kepada bawahannya supaya perjalanan dinas apa dan apalagi ke luar negeri itu harus dihitung betul kan begitu, karena dalam rangka penghematan. Begitu juga untuk akun YouTube-nya. Kalau saya melihat ini akun YouTube-nya juga akun pribadi YouTube Gibran ya, yaitu Gibran TV, itu terakhir 25 Desember tahun lalu Mas Ersu. Udah lama ya kalau ini akun YouTube-nya ya. Dan kemudian iya 25 Desember, kemudian akun YouTube Sekretariat Wapres juga ada, ini yang resmi ya. Terakhir 27 Desember tahun lalu juga begitu, di mana kegiatannya yang dia mengunjungi pabrik tas dan jersey olahraga di Wonogiri ketika itu ya. Dan ini kegiatan ini berlangsung sebelum adanya unggahan OCCRP tentang posisi Pak Jokowi sebagai salah satu finalis tokoh terkorup dunia begitu. Nah, kemarin itu staf sus Gibran itu menemui Pak Jokowi di Solo. Itu yang juga menarik. Dan kemudian media atau YouTube begitu ya, sebetulnya bukan media kalau saya melihat, apalagi kalau dari kalimatnya ini seringkali penggunaan bahasa Indonesianya itu tidak tepat begitu. Dia menulis seperti ini pada unggahannya, ini seputar Surakarta ya. Gibran jarang terlihat. Ya, Gibran jarang terlihat. Tiba-tiba utus staf sus Wapresnya temui Jokowi di kediaman, ungkap pesan Gibran. Begitu. Tapi kalau saya lihat ini ketika diwawancara oleh beberapa orang yang ada di sana, ini namanya Pak Suwardi, dia adalah staf khusus bidang pemerintahan dan pendidikan. Dia malah mengatakan bahwa sebetulnya inisiatif datang ke sana adalah inisiatif dia pribadi, bukan karena usaha Gibran, bahkan Gibran pun tidak tahu, tapi dia bertemu dengan Pak Jokowi sekitar 1,5 jam. Ini cukup lama ya Aneh amat, untuk tugas orang staf khusus itu kan harusnya dia membantu seorang
ya presiden, wakil presidennya atau menterinya Betul. atau apa. Kalau dia pergi tanpa sepengetahuan Gibran, ngapain itu urusannya dan nemuin bapak gua lagi gitu. Ya, Mas Ersu, ini saya lihat mungkin ya, ini perihal juga dinamika yang belakangan ini terjadi kan. Kita tahu ketika gonjang-ganjing posisi RP ini kan memang dari pihak Pak Jokowi masih apa ya, masih mempersoalkan kalau kita lihat seperti misalnya begitu juga dengan pernyataan-pernyataan para tokoh yang sekarang kan makin berani begitu Mas Herisu sepertinya Koni Rahakundini misalnya kasus Hasto apa dan sebagainya. Ada laporan dari Bara JP yaitu salah satu relawan tertua dari Jokowi itu kepada Barreskrim yang juga ditolak Mas Herisu di mana melaporkan pencemaran nama baik apa dan sebagainya itu kan sekarang sudah dan ditolaknya dengan alasan bahwa yang melaporkannya harus dia harus memang seharusnya orang yang Iya. bersangkutan begitu Iya, kok bukan nggak dari belajar ya Gibran mereka ini dari itu kasus itu selalu betul aja masih selalu mengatasnamakan aja. ya Jokowi ini masih cari muka aja padahal udah nggak jadi presiden kan gitu ya. Betul betul. Nah ini kan memang taji Jokowi atau cakar Jokowi ini kan memang sudah mulai tumpul ya mulai berkurang banyak lah kalau kita lihat belakangan ini begitu apalagi sekarang sentimen terhadap apa ya berita soal Prabowo akan bertemu dengan Megawati ini kan eh, ini sekali menjadi viral Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat ini namanya Pak siapa? Namanya Pak Suwardi. Nah, kalau kita melihat posisinya Pak Suwardi ini adalah seorang dekan FISIP dari apa namanya Universitas setempat, Universitas Sriwedari, kalau tidak salah Oh, ya. Ada ya Mas loh, Hersu di, nah, di saya taunya Taman Seri Berdari sih di situ. Saya nggak tahu kalau ada kampus itu ya. Berarti ada itu ya Ya, kalau ada itu. maafkan kalau saya salah ya karena Hmm, Unisri, Unisri. Kalau hmm, kalau Unsri kan Sriwijaya ya. Kalau di hmm, Solo mungkin mungkin teman-teman lebih tahu lah yang ada di sana ya. Jadi hmm. di sini saya coba buka ini dari berita1.com. Di situ disebut Dekan Visip Unisri Solo tersebut bertemu Jokowi secara empat mata sekitar 1,5 jam. Ini untuk kapasitas sebagai staf khusus Gibran ini cukup lama loh 1,5 jam. Hmm. Suwardi mengatakan kedatangannya bukan atas perintah atau mewakili Wapres begitu, tapi inisiatifnya sendiri. Tapi dia tidak menampik bahwa juga membicarakan soal politik dengan Jokowi. Nah, ini dia bertemu dengan Jokowi di saat Gibran ini lama tidak muncul. Tentu ini menjadi perhatian sendiri begitu. Menarik ini Mas Erso, apa yang sedang dilakukan Gibran saat ini? Kita berharap bahwa dia melakukan sesuatu yang efektif, begitu ya, sesuatu yang useful buat kita semuanya, karena walau bagaimanapun eh, ses- apa semua pengawalan, semua yang melekat kepada dirinya, begitu ya, fasilitas yang melekat pada dirinya itu kan semuanya dibayar oleh pajak kita dan itu cukup besar, begitu ya, untuk seorang wakil presiden. Oh, tadi yang Anda sebut Unisri itu ternyata bukan Universitas Sriwedari, Apa Mas Mbak. itu? Universitas Slamet Riyadi. Itu ada di sana itu. Jadi dia Riyadi iya, itu swasta mungkin ya Mas ya Hersu ya, swasta. Ya kan kalau di sana hmm. UNS ya yang negerinya Yang begitu ya. negerinya betul. Hmm, Ya. hmm. Oke, Oke. kita dari situ pindah mana? Mau ke Pak Jokowi langsung atau tadi sudah kita bahas soal Pak Jokowi juga. Iya, kita mungkin ke ini ya Ke IKN IKN, Mas Hersu. ke IKN saja ya. Iya, iya. Atau warisan-warisan Pak Jokowi lah ya, kira-kira gitu ya. Iya, Ya. betul. Jadi IKN ini memang belakangan rame karena adanya video, mungkin teman-teman juga sudah melihat video tersebut ya. Di mana terlihat di situ bahwa ada sebuah jembatan dan kita Hmm. kalau melihat di kejauhan jembatan itu sepertinya ada di depan Istana Garuda yang ada di IKN dan kemudian terlihat bahwa semak belukar atau kita bisa bayangkan Kalimantan seperti apa kan memang ya tanahnya subur apa dan sebagainya. Semak belukar itu mulai merambat gitu naik ke atas jembatan tersebut dan itu memperlihatkan dikritisi oleh netizen sebagai sesuatu yang mangkrak. Ini tanda-tanda akan mangkrak karena seharusnya Kalau saya malah itu lihatnya dipangkas artistik, Mbak. gitu ya. Karena jadi Iya. lebih apa back to nature gitu kan jembatannya lebih Mm-mm. di ya, nih, jadi lebih artistik buat saya. Iya, apalagi kalau tertutup semuanya ya, jadi nggak Iya. tampak lagi jembatannya itu lebih bagus lagi gitu. Iya, Jadi iya. betul-betul yang seperti kata Pak Jokowi bahwa di sana itu kita seperti berada di alam yang asri, Mm-mm. udaranya itu Itu tidak dia. ada polusi apa dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kembali lagi mungkin menjadi hutan begitu. Mm. Ini rame sekali Mas Hersu karena kita tahu
Kalau kita mempertanyakan soal berapa sih biaya maintenance atau pemeliharaan, ternyata besar sekali loh. Iya Kalau kita besar. Udah kita perkirakan besar besar sekali itu sekali ya. Mas Yusuf. Betul. Jadi kalau kita ingat ketika Pak Basuki Hadi Mulyono ketika itu dia masih menjadi Menteri PUPR, dia bertemu dengan DPR begitu ya, dan dia sebagai Ketua OIKN juga ketika itu. Sementara kalau sekarang dia sudah tidak menteri tapi tetap menjadi Kepala OIKN, Otoritas IKN. Dia ketika itu meminta dana itu 26 triliun kalau tidak salah untuk pemeliharaan IKN. Nah, dana 26 triliun ini artinya kalau dibagi 12 bulan, artinya 2 triliun lebih ya per bulan begitu biaya pemeliharaannya saja. Sementara kalau dibandingkan dengan anggaran bansos, yang dikelola oleh kementerian, bukan yang ketika itu oleh Jokowi ya, bansos untuk pengentasan kemiskinan pada tahun 2024 itu 490 triliun lebih, dan kita tahu itu yang begitu dipersoalkan karena juga mengalir kemana-mana dan digunakan sepertinya adalah bukan sepertinya karena itu terungkap juga di Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sengketa Pilpres, itu digunakan untuk mengerek elektabilitas dari anaknya Gibran yang ketika itu menjadi wakil dari Prabowo atau 02 begitu. Nah, sementara kalau bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dikelola oleh Kementerian Kesehatan ya untuk dana kesehatan untuk masyarakat miskin, dan juga oleh Kementerian Agama ini biasanya untuk pendidikan madrasah dan juga perguruan tinggi siswa-siswa yang kurang mampu begitu, itu hanya sekitar 22,5 triliun dalam 1 tahun. Bayangkan anggaran untuk itu, untuk bantuan sosial itu yang dikelola oleh 3 kementerian itu hanya 22,5 triliun, sementara biaya pemeliharaan untuk IKN itu dimintakan 26 triliun. Ini Ya kan jadi luar biasa ya sekali Mas kalau Yus. katakanlah kita bikin 2 triliun lah sebulannya begitu ya Mbak ya. Ya, Kalau 2 ya. triliun itu dibagi 10.000 itu makan siang gratis, itu berapa ya? Hmm. Bisa dapat 200 jutaan ya Mbak ya. Oh, ya 200 juta anak tuh yang bisa kebagian ya. Mau coba saya dikoreksi kalau Iya, salah itu ya. Dua iya. dua puluh Sementara dua triliun dibagi 10.000 gitu. betul, betul Mas Hersu. Itulah yang kemudian menjadi concern kita gitu dengan akal sehat, akal waras kita. Tapi hal seperti ini tuh seringkali dipatahkan dengan ya itu kan demi Indonesia, demi ini. Padahal yang ngomong seperti itu susah makan sehari-harinya gitu. Untuk makan aja susah, tapi dia tetap membela program-program yang tidak program-program yang tidak produktif seperti ini. Ini kan IKN kan tidak produktif. Sesuatu yang produktif ketika kita berinvestasi, kemudian investasi tersebut menghasilkan keuntungan begitu. Ada banyak orang yang bisa bekerja di situ, terus kemudian di situ menghasilkan apalah gitu ya keuntungan. Kalau perkebunan yang menghasilkan hasil-hasil perkebunan, untuk apa misalnya pelabuhan itu menghasilkan banyak sekali untuk ekspor impor kegiatan itu apa dan sebagainya. Jadi kalau infrastruktur yang dibangun Jokowi misalnya seperti IKN ini kan memang tidak produktif begitu, dan bahkan sekarang mau tidak mau kalau IKN masih tetap ada, maka negara harus terus menggelontorkan Ya, sebesar itu begitu setiap tahun hanya untuk maintenance atau pemeliharaan. ya. Dan padahal sekarang kan pemerintah seperti katakan oleh Pak Prabowo kemarin itu kan akan menyerahkan infrastruktur ke swasta ya ketika hadir dalam Hmm. acara dengan Kadin, dan kemudian ada penjelasan juga dari Thomas Ijiwandono ponakannya Pak Prabowo yang jadi Wakil Menteri Keuangan, dia menyatakan bahwa itu dana infrastruktur itu akan dipangkas untuk makan siang gratis. Jadi nggak mengambil dari zakat gitu. Betul, betul. Ya, itulah yang kita harapkan ya, karena Hmm. banyak sekali infrastruktur itu yang memang tidak efektif, Mangkrak, yang Mbak. Bahkan mangkrak, Mbak. nggak Bandara, betul. banyak banget bandara yang mangkrak. Iya, bandara internasional akhirnya saya tidak tahu itu yang namanya apa di awalnya itu seperti apa studinya begitu ya Mas Oh, itu Erso, bandara nanti jangan kajian lupa bandara di ilmiahnya IKN. begitu. Bandara Hmm, di IKN yang diubah jadi komersial juga gitu. Siapa yang mau turun di situ betul. gitu. Ya. Betul, ini aneh sekali. Sementara kalau untuk sebuah bandara komersial itu kan memang ada persyaratannya, misalnya dapat untuk mendarat, apa namanya, maupun untuk take off itu pesawat-pesawat dengan kapasitas tertentu. Kemudian di situ ada apa untuk servis atau pelayanan itu dengan ketentuan tersendiri. Itu kan standarnya sudah ada secara internasional di dunia penerbangan begitu. Nah, tapi kalau seandainya dengan sekarang yang mangkrak seperti ini, sementara itu akan tetap digunakan sebagai bandara internasional kan boncos setiap hari harus eh,
sekian ya namanya misalnya dokter kan harus ada di bandara yang seperti itu, terus kemudian kliniknya harus tetap berjalan, ada pasien maupun tidak, begitu pegawai-pegawainya apa dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan betapa kita menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak produktif. Yes. Eh, Speechless ya Mas Heru ya. Iya, iya, iya. Oke, tadi kita Iya, janjikan apa iya. ya selain itu ya? Sudah semua kita Ah, bahas ya tadi ya. Melembong ya. Oh, Tem Lembong sedikit ya tadi Iya, Tom update Lembong. tentang Pak Tom Lembong Gimana ya. gimana update-nya Jadi gimana tuh, Mbak? iya, kita perlu update tentang Pak Tom Lembong karena banyak sekali yang concern terhadap nasib Pak Tom ya. Jadi Pak Tom ini kan mulai ditahan tanggal 29 Oktober 2024 Mas Ersu. Kalau sekarang tanggal 17, artinya ini kan sudah lebih dari 60 hari ya Mas Ersu. 21 November, Desember ya sampai dengan Januari. Jadi sudah Pak Tom sendiri kemarin itu diperiksa lagi. Jadi kalau tidak salah hari Senin dia diperiksa, kemarin tanggal 16 itu dia diperiksa lagi oleh Kejaksaan untuk bertemu dengan BPKP begitu. Jadi kata Pak Tom, jadi selama ini dia menjadi tersangka, dia ditahan, itu belum ada audit dari BPKP. Apa berarti saya selama ini sudah tersangka ditahan hampir 3 bulan tanpa adanya audit atau bahkan oleh BPKP ya. Tom Lembong kembali datang ke Kejaksaan Agung pada hari Kamis 16 Januari 2025. Kedatangan kali ini sehubungan dengan kebutuhan auditor BPKP yang akan melakukan klarifikasi terhadap Pak Tom Lembong. Di hari ini saya diminta untuk memberikan klarifikasi atas hitungan atau audit BPKP ya. Lumayan bingung sih karena berarti saya selama ini sudah tersangka ditahan hampir 3 bulan tanpa adanya audit atau bahkan oleh BPKP ya. Baik Pak Tom. Baik, terima kasih Pak Tom. Jadi aneh sekali ya, kenapa untuk audit saja itu ditunda-tunda yang seperti itu dan Orangnya udah pengacaranya ditahan duluan, gitu sudah ya. ditahan kalau memang aneh-aneh saja ini memang proses di kasus Pak Tom Lembong ini. Kalau ya wajar kalau Ari Yusuf sebagai pengacara juga mengatakan ya kenapa ditahan duluan gitu kalau seandainya belum siap gitu dan sekarang mereka juga menanyakan kapan ini akan dilimpahkan ke pengadilan, kapan akan mulai diadili begitu. Saya tidak tahu ya ini sudah berapa kali perpanjangan masa penahanannya Ya, ya. sampai sekarang Kan gitu. biasanya masa penahanannya itu kan 20 hari kan. Kalau 60 hari berarti udah 3 kali perpanjangan dong gitu. Dan Iya, bahkan sekarang sudah lebih dari 60 hari sampai 29 Desember kan berarti ya, kurang lebih 60 harinya. Sementara sekarang sudah berjalan lagi 2 pekan lagi lebih begitu ya. Ini banyak sekali loh yang ya, bersimpati ya setiap dan kali ini ada kunjungan saya Pak kira Lembong. PR-nya buat Pak Prabowo juga harus Betul. diluruskan. Jangan sampai seperti yang dikhawatirkan oleh Habibur Rahman ini yang kena getahnya itu Pak Prabowo, itu kan ya. Hmm. Ini ada kasus Iya. nih Pak Prabowo mesti diperhatikan karena jangan sampai kemudian Anda yang dituduh mengkriminalisasi Tom Lembong dan apa sih kepentingannya Pak Prabowo nggak ada lah urusannya sama Tom Lembong ya Hmm. Mbak, iya pasti kan. Iya, iya. Dan saya membayangkan malah justru orang seperti Tom Lembong ini kalau bercakap-cakap dengan Pak Prabowo sama-sama kutu buku, Hmm. sama-sama memiliki pengetahuan yang luas gitu, akan menjadi teman yang begitu ya akan menyenangkan mereka saling ini tektokannya gitu Ya, pasti asik begitu kan. ya, oke. Ya, tapi karena mereka ada berbeda kubu dan itu kemudian dimanfaatkan saya rasa demikian ya. Ya. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita hari ini sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Hersul Arif. Dan saya Adwita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.